Oke. Solusinya masih ada lagi Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Karena boleh. yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti Solusinya Pak? kamu dengan tempat kerja kan duduk dulu. Udah. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Viral di media sosial potongan video Wakil Ketua DPR RI Cucun Syamsur Rijal memicu kontroversi usai pernyataannya menyebut program makan bergizi gratis tidak memerlukan ahli gizi. Satu tenaga yang menangani gizi tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian nggak boleh. Pernyataan itu muncul dalam kegiatan konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBG se-Kabupaten Bandung yang kini ramai diperbincangkan. Dalam video tersebut, seorang perempuan yang merupakan ahli gizi menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi di lapangan. Ini apa? Yang pertama, jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Termasuk maraknya perekrutan non-ahli gizi untuk menempati posisi tenaga gizi pada SPPG MBG. Ia mengusulkan agar Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional, sekaligus menekankan pentingnya menempatkan ahli sanitasi demi menjaga keamanan makanan bagi penerima manfaat. Namun sebelum selesai berbicara, perempuan itu dihentikan oleh Cucun. Sikapnya dalam video itu bahkan disebut warganet arogan dan tidak menghargai masukan tenaga ahli. Kami dengan tempat kerja kan duduk dulu. Udah. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Membuat kebijakan itu saya. Cucun kemudian menyampaikan bahwa ia akan menggelar rapat dengan BGN untuk mengubah istilah ahli gizi menjadi pengawas gizi, sehingga posisi tersebut tidak lagi harus diisi oleh tenaga profesional bersertifikasi. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak memerlukan persagi maupun para ahli gizi karena menurutnya siapapun bisa menjadi ahli gizi setelah mengikuti pelatihan 3 bulan. Pernyataan ini memicu gelombang kritik dari para praktisi kesehatan, ahli gizi, hingga publik yang menilai bahwa kualitas gizi tidak bisa disederhanakan dan hanya menjadi pelatihan singkat. Kontroversi pun terus bergulir seiring viralnya video tersebut. Ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikot oleh mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik bukan milik ahli gizi. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika sudah lanjut ke DPR, saya ketok. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Parah itu. Semua urusan di Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Ya. Nggak boleh. Viral nih. Saya itu nggak mau dengar ada orang sombong karena saya ini ahli gizi. Boleh saya Bapak pakai sombong ini mau ganti-ganti. No. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di Pak Bupati itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BSMP, BNSP, punya sertifikat itu tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini. Cocok nggak? Udah selesai seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.